munculnya beberapa kasus gitu ya yang menodai iklim keberagamaan, itu seharusnya Nahdlatul Wathon berada di garis depan. Semuanya di Indonesia itu diputuskan di atas meja politik. Karena itu umat Islam khususnya jamaah Nahdlatul Wathon nggak boleh buta politik. Kalau tidak, Nahdlatul Wathon hanya sekedar menjadi alat untuk kepentingan sesaat. Apa yang berbeda antara Indonesia dengan negara Muslim lainnya di dunia? Indonesia memang bukan negara Islam, tapi mayoritas beragama Islam. Dan kalau kita lihat potret negara Indonesia saat ini, itu ada yang kontras kalau Anda bandingkan dengan negara-negara Islam di dunia. Indonesia satu-satunya negara mayoritas Islam yang masuk indeks demokrasi Freedom House, totally free, negara demokratis sejajar dengan Amerika Serikat, dengan Australia, dengan Jerman, dengan Prancis, dengan Jepang, dengan Korea Selatan. Kita satu-satunya negara Islam yang bisa berdiri tegak dalam menegakkan demokrasi, dan itulah Indonesian exceptionalism. Ini studi empirik yang menunjukkan kontribusi dari ormas-ormas Islam di dalam, kalau visi abstraknya, menawarkan jenis Islam yang tawasud tadi, yang moderat gitu ya. Tetapi bukan sekedar dari sisi itu gitu ya. Ormas-ormas Islam mainstream, NU, Nahdlatul Wathon, Muhammadiyah, itu mengembangkan jenis Islam yang memproduksi public goods, barang publik. Jadi kalau orang aktif di Nahdlatul Wathon, itu orang atau jamaah yang aktif di dalamnya itu cenderung terbuka wawasannya, cenderung mau bicara bahwa ada persoalan di sekeliling mereka. Kalau di NU, di Nahdlatul Wathon yang kurang lebih secara ibadah mirip gitu ya, ada kegiatan ritual yang membuat jamaahnya itu harus bertemu dengan orang lain. Dia tidak mojok di pojokan musola gitu ya, tapi harus ketemu. Kalau ada tahlilan, ada yasinan gitu ya, itu bukan yasinannya saja yang kita bicarakan. Mungkin kalau yasinan paling banter 45 menit selesai. Tetapi sebelum yasinan dimulai, kita ketemu, kita ngobrol sama tetangga, kita ngomong, oh ada yang kemalingan gitu ya. Ya sudah, kita besok ronda pos kampling deh gitu ya. Dilakukan untuk mereaktualisasi 3 tantangan terkait dengan masalah sosial dan politik. Pertama adalah ya, masalah komitmen Nahdlatul Wathon sebagai pilar penting bangsa di dalam merawat kebinekaan. Sebab kalau misalnya komitmen tadi bersifat eksklusif, pasti namanya bukan Nahdlatul Wathon, tapi Nahdlatul Islam misalnya gitu ya. Tapi dari awal Nahdlatul Wathon punya mission sakri gitu ya, punya misi suci untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh para sesepuh Nahdlatul Wathon, yaitu merawat visi kebangsaan yang majmuk tadi gitu ya. Nah, karena itu munculnya beberapa kasus gitu ya yang menodai iklim keberagamaan, itu seharusnya Nahdlatul Wathon berada di garis depan untuk mengingatkan bahwa kejadian-kejadian baik yang bersifat intra-agama maupun antar-agama tadi itu merusak komitmen kebangsaan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini tantangan yang saya kira berat, membuat atau melakukan satu visi profetis terhadap politik kita. Nah, ini berat karena saya tahu pasti ada konflik kepentingan di dalamnya, pasti gitu ya. Tetapi politik di Indonesia sekarang itu harus diberi nuansa kenabian,
diberi nuansa profetik, biar tidak sekedar persoalan menang kalah dan bukan sekedar siapa dapat apa dan bagaimana caranya. Di urusan low konteks, P kecil bukan P besar. Padahal kalau politik dengan visi profetik, dia menjadi alat atau instrumen untuk mensejahterakan banyak orang. Politik dengan P besar itu luar biasa, Pak. Kiai saya Mustafa Bisri bilang ke saya, orang gak boleh anti politik, karena di Indonesia menghirup udara pun butuh politik, katanya, kata beliau gitu ya. Karena saking kuatnya politik kita untuk memutuskan kebijakan pendidikan 20% dari APBN itu diputuskan di atas meja politik. Untuk kualitas pembangunan yang merata diputuskan di atas meja politik. Semuanya di Indonesia itu diputuskan di atas meja politik. Karena itu umat Islam khususnya Jamaah Nahdlatul Wathon nggak boleh buta politik. Tetapi politik yang mana? Politik yang P besar tadi. Politik yang mensejahterakan gitu ya. High politics, bukan low politics, bukan politik rendahan. Nah, saya ingatkan sekali lagi, Nahdlatul Wathon punya tanggung jawab untuk itu. Membuat visi profetik terhadap politik. Kalau tidak, Nahdlatul Wathon hanya sekedar menjadi alat untuk kepentingan sesaat. Ya, untuk melayani umat gitu ya. Dan memisahkan gitu ya. Kalau misalnya ada urusan yang punya konflik kepentingan dengan NW, kalau misalnya bagus buat NW, bagus juga buat masyarakat NTB, lakukan gitu. Tetapi harus adil ya. Dan memberi semangat profetik, karena Pak Gub ini menjadi suri toladan. Kalau Pak Gub sukses gitu ya, menjadi orang nomor 1 NTB, itu menjadi representasi dan prototipe ideal dari Nahdlatul Wathon. Dan syukur-syukur kalau sukses bisa dinaikkan kelasnya ke tingkat nasional, kan begitu ya. Nah, terakhir gitu ya, sebagai penutup gitu ya, tentu saya ingin motivasi dan sekaligus memberi selamat atas pertemuan nasional ini gitu ya. Semoga ini menjadi bagian dari amal jariah Nahdlatul Wathon dan Bapak Ibu sekalian untuk bangsa ini dan untuk tabungan akhirat nanti. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.